Kayak ada yang nyindir bang, tapi makhluk itu ketara kelihatan, gede bang. Cuma mukanya nggak kelihatan, kayaknya hitam, bayangan hitam sih, gede gitu ya. Itu ada beberapa hari lah saya kayak gitu bang. Akhirnya saya sakit bang, sampai saya jarang tidur lah gitu. Takut saya kalau tidur, saya takut, saya terus terang aja tuh. Waktu itu kalau saya nggak dibangunin itu saya udah nggak ada. Meninggal. Itu lu dari kemarin-kemarin, kata dia. Dia gagal kan katanya. Iya bang, gagal emang waktu metode penggandaan uang ini. Nah itu kegagalannya dia karena dia udah rugi, duitnya dibalikin, lu yang mau jadiin tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, orang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Oke, bentar ya, ada tuang es. Orang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dia pernah jadi korban penggandaan uang dan ternyata dan berakhir dengan kisah pengalaman horor yang dialaminya. Ini kisah lumayan barbar ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Nama gua Asep bang. Bang Asep. Iya. By the way Jakarta Barat mana bang Asep? Saya tinggal di Tegal Alur bang. Tegal Alur. Tegal ya bang ya. Tegal apa Alur nih bang? Tegal Alur bang di Sambung. Iya bang Asep. Dulu sempat menggandakan uang itu bang. Dengan ritual-ritual seperti itu bang. Benar bang. Dan berakhir mengenaskan. Mengenaskan banget bang. Oke, nah nih Bang Asep, dari rumah sampai sini nih Bang Asep, berapa cewek yang abang lihat? Banyak bener bang. Mintain cewek. Dihitungin Bang Asep. Kagak gitu hitungin lah. Oke, bercanda Bang Asep ya. Tahan Ya dulu bang, Bang. siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari berbagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kirim aja ceritanya di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Asep. Halo bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Jadi awal kisah bang, kalau gue sih seperti biasa waktu itu tahun 2019, tepatnya bulan Agustus. Kalau kegiatan gue dulu seperti biasa jemput mantan pacar gue bang, yang sekarang udah jadi bini gue. Oke, iya. Bini gue punya rekan kerja namanya Ardi bang. Oke. Jadi bini gue pas pengen pulang kerja waktu itu ngabarin gue, lu dicari nih sama Ardi katanya. Emang dia perlu apa sama gua? Saya tanya kan kayak gitu bang. Saya tanya nggak tahu. Yaudah akhirnya kan bini gua biasa pulang jam 5. Nah gua setengah 5 udah nyampe bang. Nah akhirnya ketemulah saya sama Ardi. Nah karena Ardi lebih tua ini dari saya manggilnya abang ke dia. Abang. Iya. Bang Ardi emang ada apa mau perlu sama saya? Saya bilang kan begitu bang. Kata dia, gua ada orang bisa ngegandain duit. Nah saya kaget bang. Saya nanya tuh, emang kenal dari mana Bang Ardi bisa tahu kalau dia bisa ngegandain uang? Saya bilang. Itu encangnya bini gua, dia bilang. Oke, encang itu kalau di Betawi encang, kalau di bahasa Indonesia paman. Paman, ya bener bang. Ya pamannya bini gua kata dia kan. Gua nggak langsung percaya nih bang sama cerita dia ya kan, karena gua belum membuktikan gitu. Gua kan orangnya harus membuktikan dulu baru gua percaya. Yaudah akhirnya gue bilang, yaudah bang besok kalau mau temuin dah gue sama encang itu. Saya bilang begitu bang. Akhirnya saya temuin nih besokan harinya Bang Ardi ini bang. Oke. Nah saya udah ketemu, akhirnya kata dia, lu suruh ketemu. Ya udah saya ketemu kan. Nah ketemu sama encang ini ya udah saya to the point aja. Emang encang bisa ngegandain duit kata saya. Emang lu perlu bukti? Iya Cang, saya pengen lihat lah kalau emang benar-benar bisa ngegandain duit mah.
Ya saya kalau begitu bang gak usah kerja kata saya kan gitu ya. Saya tantangin begitu bang sama saya bang. Terus Tapi ini gue bisa ngebuktiin di skala kecil dia bilang. kata dia gitu. Kata dia nih bang. Kata si Encang ini. Kata Encang ini. Ya udah apa persyaratannya Cang kata saya. Ya udah lu ambil tanah kuburan dia bilang. Kuburannya kalau bisa yang baru dia bilang. Yang baru meninggal. Yang baru meninggal. Kan kebetulan daerah gue ini kan dekat kuburan nih bang nih. Jadi ya gua gampang lah bisa tahu itu kuburan baru sama kuburan lama gitu. Jadi gua gampang nyarinya gitu bang. Tapi kata dia, lu ngambil tanah kuburannya jangan nyentuh kulit. Maksudnya jangan nyentuh kulit. Ya gua pertama bingung gua juga bang. Ngambil tanah kuburan tapi jangan nyentuh kulit kata gua. Oh dijelasin sama dia ya, lu ambil plastik kata dia. Ya begitu tuh plastik kresek, gua ambil bang. Tanah tuh gua cekel. Kan gue gituin, gue balik tuh, nggak kena plastik, nggak kena kulit. Setelah itu gue bawa lagi ke dia. Nah itu gue pengerjaannya di rumah Ardi ini. Oke, pengerjaan itu Gue di rumah Ardi. Nah karena berhubung dia encangnya si Ardi, nah ternyata sebelum ngajak gue nih si Ardi ngajak temen gue lagi nih. Di situ udah ada temen gue namanya si Bonju. Akhirnya gue bertiga plus Encang sama bininya Ardi ini menyiapkan ibaratnya barang-barang untuk mengandalkan uang skala kecil ini kalau kata Encang. Gua udah nyiapin tanah, disuruh ambil piring biasa bang, yang beling. Ya gua taruh tuh tanah sama duit gua 20.000. Nah kata dia tutupin tuh, pakai apaan Cang kata saya. Udah pakai apa aja dia bilang ya. Nah itu yang gua heran itu canggih gitu dia ya, sakti lah gua bilang. Dia tuh tanpa menyentuh bang. maksudnya gimana tuh? Jadi setelah ditaruh tuh bang ya semua alat-alatnya lah apa persyaratannya gitu bang ya, persyaratan udah ditaruh ya semua persyaratan gue yang nyiapin dia tanpa menyentuh itu persyaratan gitu bang ya, ditaruh lah ditutupin lah pakai kertas tuh yang tengah-tengahnya tuh bang, kan ada tuh kertas tengah-tengahnya tuh. Terus? Ditutupin lah, udah tuh dia kayak baca mantra bang. Kayak baca mantra dia duduk sila ya begini tuh dia tuh dia, begitulah komat kamit lah pokoknya si Encang ini ya. Tapi dia jauh bang, itu piring itu sekitar ya 1 meter lah di depan begitu bang. Dia komat kamit bang. Itu toto bunyi bang di piring itu kayak popcorn mateng. Kerutuk-kerutuk begitu. Begitu bunyi ya melek tuh dia. Encang ini melek. Begitu melek dibuka. Itu jadi bang, jadi perhiasan sama 20.000 itu jadi 200.000. Dalam piring itu? Dalam piring itu. Pakai trik atau gimana itu bang? Iya makanya itu bang, kalau dibilang trik ya, itu pure semuanya persyaratannya, alat-alatnya, barang-barangnya dari saya bang. Udah gitu kan dia tanpa menyentuh, tanpa megang bang. Pokoknya jarak 1 meter. Piring dari Bang Asep. Piring dari saya. Kertas dari abang juga. Kertas dari saya. Tanah kuburan saya yang ambil. Iya. Nah disitulah akhirnya ada kepercayaan sedikit salahnya saya tuh bang. Iya, tergoda lah. Tergoda lah saya di situ bang lah. Gara-gara ritual itu saya tergoda. Nah dia bilang seperti ini Encang, lu mau nggak penggandaan uang ini skala besar, dia bilang. Bahasa dia begitulah, skala besar. Nah tapi saya penasaran nih bang sama perhiasan itu. Kan ibaratnya ada lah itu 100 gram bang, orang sepiring kan perhiasannya. Kita cek nih ke toko perhiasan, ternyata palsu. Emas itu palsu? Palsu, yang dia bilang emas ini palsu. Begitu palsu saya balik lagi ke Encang ini. Cang, ini udah saya cek. Saya bertiga waktu itu ngeceknya bang. Memang palsu. Saya udah cek Cang ini. Tapi toko emasnya bilang ini palsu. Ya emang ini belum disempurnakan kalau kata dia bang. Alasannya gitu? Alasannya dia cuma narik jadi Kuningan Sari, pas di alam nyatanya dia bahasanya begitu bang. Encang itu. Singkat cerita, dia menjelaskan kalau mau yang skala besar, kata dia nih, kata si Encang ini nih bang, ada 2 metodenya, dia bilang. Yang pertama, lu harus cari yang namanya anti cukur. Anti cukur? Anti cukur bang. Apa tuh? Anti cukur itu sejenis barang-barang goib sih, boleh katakan jimat. Kayak jimat dia bisa kekebalan, di silet aja nggak mempan kalau orang punya anti cukur, katanya. Iya bang. Iya, katanya di situ. Terus. Nah yang kedua kata dia harus ada yang harus punya uang, dia bilang. Memodalkan lah gitu ya, harus ada yang memodalkan
sekitar uang 30 juta. Gede banget. Nah, kalau kita nggak bisa cari anti cukur ini, dia bilang gitu kan. Karena kita bertiga ini sama-sama nggak punya duit lah gitu bang ya. Sama-sama nggak punya duit, ya akhirnya kita pakai opsi yang pertama. Anti cukur ini. Anti cukur bang. Oke. Nah, singkat waktu, beberapa hari kemudian, saya cari bang yang punya anti cukur ini. Saya cari yang punya anti cukur ini, kebetulan teman saya nih, abangnya ini punya anti cukur ini. Kebetulan dia juga orang bisa lah gitu, orang pinter lah kalau kata orang mah. Udah tuh, akhirnya saya datengin lah untuk pembuktian sebelum si Encang ini yang membuktikan gitu di situ bang. Jadi kalau kata Encang nih, kalau lu denger ada yang punya anti cukur, lu datengin aja, lu tes, lu dulu gitu yang ngetes. Jadi saya dulu nih bertiga nih, si Ardi sama si Bonjo. Kalau emang lu lihat bener-bener bisa kebal gitu tuh orang disilet nggak mempan, baru ntar Encang yang ke situ kata dia. Nah akhirnya bener bang nih sama saya tes. Abangnya teman saya ini nih, sebut aja namanya Gaper. Oke. Saya datang ke Bang Gaper. Bang, saya dengar dari adik abang punya anti cukur. Pertama dia nggak mau ngasih tahu nih bang nih, ibaratnya menyembunyikan lah. Nah, dia nanya nih, emang lu buat apa perlu begituan? Dia bilang kan gitu. Saya bilang, ini bang ada orang yang bisa mengandalkan uang. Saya bilang dengan metode anti cukur ini. Kata dia, bener lu, bener bang. Tapi itu saya jelasin bang, sebelum orang ini kesini, saya disuruh ngetes duluan. Saya bilang gitu ya. Coba abang kalau emang punya, abang buktiin, kata saya begitu ya. Akhirnya dikeluarin bang sama dia bang. Itu berupa kayak kepompong, ada jarumnya tuh bang. Kayak kepompong, warnanya emas. Dia sebut usi kuning. Singkat cerita, usi kuning dipegang sama Bang Gaper ini. Dia nyilet-nyilet sendiri bang. Bang Gapernya itu. Bang Gaper. Oke. Kita sampai melotot. Begitu kayaknya ngeliat. Namanya silet bang, kena dikit aja kan. Berdarahnya parah banget gitu kan. Kebal dia. Karena kata dia ini, anti cukur ini dia bilang. Percaya dong saya, wah jadi duit nih kata saya. Girang banget bang tuh saya tuh, aduh dapet duit nih pasti nih. Siletnya nggak abang coba? Dicoba ke kertas dulu sama dia. Iya, dicoba ke kertas, ke bahwa membuktikan lah bahwa silet itu asli. Pokoknya dicoba-coba lah biasa kayak orang mau atraksi kebal gitu bang ya. Iya. Dicoba dulu ke benda-benda gitu kan. Nah terus ke badan dia nggak mempan. Ya, girang dong saya, wah bener nih ketemu nih, alhamdulillah kata saya itu ya, dapet lah. Akhirnya saya langsung kasih info dong ke si Bonjo sama si Ardi untuk ngasih tahu ke Encang bahwa saya udah nemuin orang nih yang punya anti cukur. Singkat cerita, datanglah saya rame-rame ke rumah Bang Gaper. Oke. Berempat itu saya, Bonjo, Ardi, sama Encang. Saya datang. Ya saya temuin, akhirnya langsung lah di situ transaksi lah gitu, bahwa bener nggak nih Bang Gaper punya anti cukur. Dikeluarin lah langsung karena saya sebelumnya sudah membuktikan gitu bang ya. Pertama dibuktinya ke saya bang, sama tuh pakai silet juga, dicoba-coba dulu siletnya ke kertas, ke daun. Kebetulan kan rumah Bang Gaper ini dekat kuburan nih, jadi ke kertas, ke daun, ke pohon gitu diambil tuh tangkainya dikit, dicobain kan. Bener, terbelah-belah gitu. Nah dicobain ke saya, suruh pegang tuh bang anti cukur. Di rambut saya dipegang nih sama Encang. Di silet rambut saya mempan. Oh, putus. Putus. Nah Bang Gaper nggak terima dong dia barang dia kata dia. Emang dia agak sedikit naik tuh emosi dia waktu itu. Iya. Gimana sih Cang nih, tanya si Asep kata dia. Waktu itu saya coba bener-bener nggak mempan. Yaudah ditantangin lah akhirnya Bang Gaper ini sama Encang. Yaudah kalau lu nggak percaya lu aja yang megang. Bang Gaper yang megang. Dipegang juga nih rambut Bang Gaper. Tetap putus. Kagak jadilah saya dapat duit di situ bang. Oke. Singkat cerita akhirnya banyak tuh bang saya cari sampai saya ke daerah Cikande dengan anti cukur dan barang yang berbeda gitu. Tetap hasilnya nihil. Tetap setiap Encang yang datengin itu barang jebol bahasanya bang. Dicoba sama dia pasti jebol. Awalnya pas lu kesana tuh nggak jebol? Nggak jebol sama sekali. Setiap orang yang kita datengin, misalnya
nih saya punya anti cukur, saya datengin gitu. Sebelum sama Encang gitu, kita bertiga lah yang datengin. Pasti nggak mempan gitu. Iya, iya. Nah, ketika Mencang yang datang nyoba sendiri, itu pasti jebol. Sempet sih saya bingung, tapi kan masih ada opsi kedua nih pikiran saya nih. Emang saya bertiga ini ya, bubuan emang ya, siapa sih yang nggak perlu duit gitu bang ya? Bahasanya nih, kita bertiga ini bang nih. Yaudah akhirnya kita pakai opsi kedua nih. Kita cari customer lah, bahasanya cari orang. Yang buat investor. Investor, Oke, bahasanya punya benar. modal. Punya modal. Kacau, kacau. Iya, di situ ya ada bahasa nipu atau merayu juga sih dari saya bang. Terus terang saya benar-benar merasa bersalah. Saya mohon maaf nih buat teman saya lah, terutama yang waktu itu saya ajak lah untuk jadi investor gitu kan. Kebetulan bertiga ini yang dapat customer saya bang untuk menjadi investor ini. Emang dia juga lagi susah, lagi perlu duit ratusan juta dengan waktu yang cepat gitu waktu itu. Nah, saya tawarin lah teman saya ini. Begitu saya tawarin, dia maunya ada perjanjian bang, teman saya ini. Perjanjian apa tuh? Perjanjian dia mau investor gitu, investor mengadakan pemodalan itu, tapi dengan syarat bikin perjanjian apabila tidak hasil itu duit kembali. Oke. Kata dia. Ternyata saya laporan dong ke Encang, ya Cang nih orangnya maunya seperti yang saya bilang tadi. Di situ kata Encang disanggupin. Oke. Wah, berarti kan berarti real kali nih kalau menurut saya itu bang. Waduh, wah bakal punya duit nih, saya ada girangnya juga, ada takutnya juga waktu itu bang. Udah kan, saya bilang ke Encang, didatengin lah Mencang nih, ketemu akhirnya nih, saya sebagai calo lah, jembatan, penengah. Saya sebagai calo, ketemu antara kedua belah pihak. Di situ sebenarnya ini nanti saya ceritain di belakang. Itu kita emang Encang ini punya keahlian bisa sirep ya atau hipnotis gitu bang ya. Saya juga nggak ngerti bang. Isi dari perjanjian ini kan kita ketemu untuk bikin perjanjian, tanda tangan di atas materai. Isi dalam perjanjian ini, apabila tidak terbukti saya bisa menggandakan uang, saya siap mengembalikan uang seluruhnya lah, intinya begitu bang. Tapi yang ditangkep sama teman saya ini, yang investor ini ya, apabila tidak berhasil itu dana dikembalikan. Jadi kayaknya penangkapan dari Encang sama teman saya ini nggak sesuai gitu bang. Beda ya? Beda. Ya namanya saya mah cuma calo bang, cuma calo saya kan. Ya fine-fine aja gitu, yang penting ada ritual. Saya juga penasaran, bener-bener pengen ya ada persentasenya lah waktu itu, pembagian dulu berapa persen gitulah waktu itu bang. Udah tuh singkat cerita, dikasihlah tuh duit ke Encang 25 juta itu dengan perjanjian yang tadi saya sebutin. Yang belanja pun dia belanja untuk persyaratan manggil jin. Persyaratannya itu berupa hio, apa tuh yang wangi-wangi itu yang suka di kelenteng tuh, yang panjang-panjang tuh. Yang kayak lilin gede. Yang kayak lilin gede tuh. Itu ada kali sekitar 20 biji mah tuh. Kelapa hijau 6 butir. Saya masih ingat waktu itu sama kardus bekas, dimintanya katanya dari jinnya maunya yang baru-baru, kata dia. Iya, dari jinnya yang baru-baru. Jadi kita beli aqua gelas 3 kardus, baru masih ada isinya, itu dituang-tuang semuanya. Nggak kepake lah isinya, cuma pengen kepake kardusnya doang. Itu saya nyiapin semua karena berhubung saya calo lah bertiga tuh. Segala kembang 7 rupa udah pasti ada tuh, madat atau kemenyan. Saya sempet nanya bang ke Encang ini, emang yang mau dipanggil ini jinnya bentuknya apa? Kayaknya ribet bener gitu kan. Iya, permintaannya kata dia sih dari laut, bentuknya naga, dia bilang. Yang naga percona kalau nggak salah waktu itu namanya. Udah siap lah bang, itu maksudnya setelah perjanjian itulah beberapa harinya udah siap lah tuh semua persyaratan untuk memanggil jin ini untuk menggandakan uang. Di rumah Ardi, pengerjaannya ditaruh semua barang-barang ini. Nah itu lagi yang saya kagum sama Encang. Apa tuh? Dia tanpa menyentuh lagi bang. Nah kita rame-rame nih bang, itu nggak 1-2 orang bang. Itu ada kali 15 orang lah.
ada yang mau nonton, ada ya sebagai saya calo, ada yang investornya, semuanya ada di situ. Saudara-saudara dia gitu. Mungkin ya kalau berhasil gitu bang ya, itu bukan duit yang kecil gitu. Jadi ya dia ngundang juga saudaranya gitu. Rumah Ardi ini tempatnya di sini ruang tamu, di sini kamar si Ardi, di sini WC-nya. Oke, 3 petak berarti. 3 petak bang. Tersembahannya kan di kamar si Ardi ini bang. Kita beramai-ramai kan di ruang tamu nih, dia cuma gedor-gedor lantai aja bang. Si Encang ini. Encang ini gedor-gedor lantai 3 kali. Terus itu kayak gempa bang, bau itu. Maksudnya kayak gempa? Kayak gempa di dalam rumah itu. Bener-bener goyang. Nih saya bingung ya, bener-bener goyang. Ya namanya kita manusia biasa saya bang ya, ada takut juga. Cih, ini jadi kayak gini pikiran saya gitu kan. Udah tuh, udah kayak gempa, itu piring pada pecah bang. Jegar aja. Piring yang di rumahnya si Ardi ini? Di rumah si Ardi ini, piring pada pecah. Jegar. Itu kelapa udah pada mental keluar. Kelapa yang buat sesembahan. Dapat 15 menitan lah dari kejadian yang kayak gempa ini. Udah tuh masuk kita. Yang masuk saya, investor ini, Encang sama saksi dari investor ini. Berempat saya masuk. Nah itu yang kardus, nah itu semua hancur bang. Yang persyaratan semua hancur. Yang nggak hancur cuma kardus doang. Yang tadi saya bilang 3 kardus ini. Nah dia duduk nih sila sama jarak 1 meter dari kardus itu. Waktu yang pertama itu yang skala penggandaan duit skala kecil itu sama jarak 1 meter dia. Dia duduk, saya di belakangnya bang. Itu saya ngeliat jelas bang, dia waktu kalau itu kan kardus itu kan ada tutupannya tuh, jadi nggak perlu ditutup lagi kan. Dia cuma ambil kayak bekas kain gitu, sepotong lah kain lah ya. Dia ambil kain punya istrinya Ardi waktu itu. Itu dia kebut-kebut gitu bang, gini-giniin lah di ininya tuh kainnya. Itu bang, itu kelihatan jelas seperti ada cahaya, tapi kayak asap-asap gitu masuk ke ini kardus. Itu kita semua ngeliat, sampai mendat kelihatan sama teman saya ini yang investor ini. Jadi kayak, kok ada ya gitu. Saya sebagai orang yang awam lah gitu bang ya, kok bisa ya begitu ya, kayak di TV-TV lah gitu bahasanya bang. Itu bener-bener kayak ada yang masuk tuh ke kardus itu. Nah begitu dia selesai ya, sama dia merem lagi tuh bang. Dia merem, begitu selesai, itu duit 3 kardus. 3 kardus? 3 kardus bang, sampai dituang. Pecahan berapa gue? 100 ribuan semua. Waktu itu ada 3 eman lah. Terus? Ya besar lah harapan kita semua gitu kan bang ya. Namanya udah duitnya kelihatan, udah terbukti. Nah dari situ udah tuh diberesin lagi. Habis dihitung dimasukin lagi. Itu 2 kardus yang dituang. Nah 1 kardus ini ada isinya duit juga. Itu saya ngeliat, bener-bener saya ngeliat. Walau mungkin ya kalau saya disirep gitu bang ya, atau dihipnotis lah gitu ya. Itu berarti saya yang belakang ini, 3-3-nya berarti mungkin itu kena hipnotis. Kalau mungkin itu hipnotis, tapi itu duit saya bener-bener saya pegang bang. Bahkan saya sampai inget serinya saya bedain gitu. Ada yang ngomong gitu ya kalau penggandaan duit itu, kalau kita nggak merhatiin serinya, kadang serinya sama semua gitu katanya. Jadi cuma tipuan mata gitu katanya. Nah jadi itu bener-bener saya inget bang, saya bedain tuh serinya. Oh angka itunya ya? Angka serinya bener-bener beda. Udah kan dimasukin lagi, itu duit dihitung sekitar ada 3 M. Saya masih ingat. Itu langsung dihitung di situ? Langsung dihitung. Rame-rame? Dimasukin lagi cuma bang ke kardus. Nah dibuka dong kardus yang satu lagi. Dibuka itu ada tulisan. Apa tuh? Apabila Nona ingin uang ini. Jadi teman saya ini yang investor ini cewek bang. Saya lupa ngasih tahu nih. Apabila Nona ingin uang ini, kata dia. Ini yang nulis Jin katanya nih. Jadi di situ ada sepucuk surat nih di dalam kardus ini. Kalau kata Encang, yang nulis ini Jin. Iya, sakti Jin bisa nulis ya. Iya, makanya di situ saya ada percaya, ada enggak, tapi bener kelihatan sama saya bang. Yang saya bilang itu bukan trik karena dia nggak megang sama sekali. Bener-bener barang-barang itu dari saya. Bener-bener. Itu ada tulisan bang. Apabila Nona ingin uang ini, persiapkan kembang setaman. Kembang setaman.
Iya, di situ saya bingung banget tuh pertama bang. Ini lucu sih sebenarnya. Terus terang kata saya, kembang setaman. Banyak bener setaman bahasanya. Rupanya jin bahasa kembang setaman nih, kembang 7 rupa. Kalau kita. Iya, dijabarin sama encangnya. Kelapa hijau 6 butir. 6 butir lagi bang. Nah ini yang susah nih. Apa tuh? Namanya minyak Ponibal Pulus. Saya baru denger. Persyaratan 2 ini mah udah pasti terpenuhi lah karena emang ada gitu bang ya, yang kembang 7 rupa ini sama kelapa hijau inilah. Nah, nantinya di tulisannya nih, nantinya setelah persyaratan terkumpul, lalu dilarung ke laut tulisannya. Dibuang ke laut maksudnya? Dibuang ke laut, baru duit itu bisa sempurna. Oke. Kayak gitu bang. Terus? Setelah itu, udahlah dapet besokannya nih. Saya sama investor ini jalanlah nyari minyak itu yang disebut minyak Ponibal Pulus. Terus kita sampai muter-muter Jakarta lah bahasanya bang, sampai pusat minyak tuh di Jakarta Timur. Itu satu pun nggak ada yang punya minyak itu bang. Satu-satu saya tanyain tuh. Ada yang bentuknya sama, namanya minyak Pondibasawa kalau nggak salah. Bener sih nantinya pas itu sama bentuknya. Akhirnya kan datang lagi lah saya kencang karena nggak dapet. Kita bilang, Cang, saya nggak dapet minyak yang disebut minyak Ponibal Pulus ini, saya nggak dapet, Cang. Ini gimana, Cang? Apakah gagal atau gimana? Nah di sini udah ada kecurigaan nih di momen ini nih bang nih, saya udah ada kecurigaan bahwa ini penipuan gitu. Jadi kata dia, udah sekarang gini aja. Emang jin maunya gitu dulu. Ibaratnya yang punya hajat ini berusaha dulu kata dia. Sebenarnya mah jin juga jualan kata dia. Oke. Nah, itu saya ada kecurigaan juga tuh bang sebenarnya bang. Gimana ya? Aneh gitu kan. Udah tuh. Jadi siapin aja. Emang harganya berapa? Waktu itu 3.500.000. Dia siapin aja 3.500.000. Lagi-lagi bang, siapin piring. Duit 3.500.000. Ini mah nampan. Agak gede lah, piring agak gede gitu bang ya. Duit 3.500.000 ditaruh. Ditutupin sama kain. Kan duit mah kotak gitu bang ya, datar gitu kan ya. Itu tiba-tiba cut ya. Jadi minyak. Duitnya? Iya, jadi botol. Maksudnya? Jadi botol minyak. Itu di depan Bang Asep? Depan saya. Itu bukan depan saya, semuanya yang terlibat lah gitu. Itu tahu benar-benar cut ya. Jadi minyak. Minyaknya tuh warna hijau sama merah. Sepasang dia. Udah di depan mata, persyaratan terkumpul ya. Kita tinggal berangkat dong ke salah satu pantai di daerah Banten waktu itu. Ya hati ibaratnya seneng juga lah. Tinggal dilarung doang gitu kan. Duit sempurna gitu bahasa Sincang ini. Akhirnya kita janjian tuh. Pokoknya selang sehari dari dapat minyak itu kita berangkat bang. Waktu itu 6 orang. Saya, Bonju, Ardi, Encang, investor sama kakaknya investor ini. Kita udah berangkat naik mobil. Nah itu persyaratannya bang, kan mobil itu kan ada celah tuh yang buat naruh kayak barang-barang gitu bang. Itu ditaruh situ bang persyaratannya. Sepanjang perjalanan nih bang ya. Duduk tuh di belakang tuh bang. Kebetulan saya duduk di belakang nih bang. Si investor ini di tengah. Nah si Bonju kan bisa nyetir. Dia yang nyetir. Waktu itu nyewa mobil lah. Itu di sepanjang perjalanan bang, terutama udah mau deket pantai ini ya. Itu di belakang itu bunyi begitu. Ada takut juga dong. Kebetulan saya di belakang benar-benar bergerak bang kan. Ada dong gesekan sedikit-sedikit kalau yang dari sela itu tuh. Itu benar-benar bergerak. Saya ada rasa takut juga kan. Jadi gimana ya? Cuma pesen Encang di perjalanan ini kita jadi nggak usah mikirin, fine aja gitu. Bahasa anak sekarang mah tuh fine aja udah, enjoy gitu kan. Udah bang, nyampe lah kita di situ di pantai itu. Kita berangkat pagi waktu itu, sekitaran jam 6. Nah kita nyampe itu jam 5-an. Kalau kata Encang ini kan harus ngelewatin maghrib lah gitu. Jadi ngarungnya ini harus wayanya gelap gitu. Oh, pas udah malam hari. Malam hari gitu bang. Oke, gimana tuh? Ya udah kan dilarung,
dikeluarin dulu nih. Cuma kan kalau yang minyak ini kan ditutupin bang. Minyak itu ditutupin kain jadi belum kelihatan. Baru dikeluarin doang nih dari mobil. Semua persyaratannya dikeluarin dari mobil. Begitu dikeluarin, udah tuh kelapa pertama. Kelapa kan ada 6, dibuang tuh di 5. 5 dibuang. 1 disisain bang. Terus kembang 7 rupa dibuang. Yang ngebuang si investor ini, nggak boleh yang lain. Nah begitu minyak dikeluarin bang, itu minyak kan ada isinya bang, emang kelihatan botolnya bening juga, botolnya kayak botol setinggi botol kecap lah gitu, cuma bening. Itu dalamnya nggak ada, tadinya ada minyaknya kan warna merah sama hijau. Nah itu salah satu minyak itu dalamnya nggak ada, Kosong itu. kosong. Nah, disitulah makin timbul kecurigaan saya, wah ini berarti udah nggak salah lagi nih kalau menurut saya itu bang, penipuan nih kata saya nih, dalam hati saya itu. Iya. Ibaratnya setelah serangkaian persyaratan yang kita buat gitu bang, udah kita jalanin, masa ada aja gitu yang bikin gagal. Oke. Udah gitu, yang ini tuh gagalnya itu emang di luar nalar. Bahasa dia sih berhubung kita lewat daerah-daerah panjang gitu seperti Banten gitu, itu namanya itu bahasanya makanan jin gitu, itu udah disedot sama jin duluan di jalanan. Alasan cincang gitu. Alasan cincang. Emang bergerak-bergerak bener tuh di perjalanan itu bang, di mobil itu bergerak-bergerak. Sampai saya takut, bener saya takut. Kelapa yang disisain itu, makanya di situ seperti udah disetting bang. Oke. Kalau emang persyaratan semua itu kelapa, semuanya dong dibuang. Nah ini disisain 1. Di kelapa yang 1 itu ada tulisan lagi bang. Di kain. Oke, gimana tuh? Gitu. Mohon maaf, Nona, persyaratannya sudah hilang gitu. Untuk persyaratan selanjutnya, lakukan ritual ulang gitu. Kan berarti keluar duit lagi dong. Iya. Nah, akhirnya di situ kita pulang lah. Dengan tangan hampa lah gitu kan, kita pulang bang. Nah, di perjalanan pulang ini saya udah kesel lah, saya kesel bang. Gimana sih kesel? Ibaratnya customer ini dari saya gitu. Kan customernya dari saya bang. Temen saya ini yang cewek ini. Nah dia juga raut mukanya kayak orang mau nangis, gimana sih? Ya duit segitu ya kita sebagai kita orang nggak punya kan gede juga bang. Iya. Akhirnya kita berembuk, nggak dapat jawaban. Nah si Encang ini, ntar Encang mau cari tahu kenapa bisa gagal bahasa dia. Si Ardi mah masuk ke kamar dia nih bang. Di kamar dia, nah saya mah tidur di luar. Jadi di ruang tamu, Encang di ruang tamu, saya di luar. Saya mah tiduran berdua sama si Bonju. Si Encang ritual lagi, mau cari tahu penyebabnya, kenapa gagal gitu. Oke. Ya saya mah berhubung lelah, saya mah tidur emang sama si Bonju ini di luar. Nah si Udin kan di kamar. Cincang kan emang cuma sebelah tembok doang. Nah kalau menurut, ini ada 2 versi. Jadi pagi-pagi, Encang ini ngebangunin saya nih. Sama si Udin lah. Diskusi lagi gitu bang ya, pas pagi-paginya ini. Bilang tuh tahu gagal itu ternyata karena saya katanya. Gara-gara Bang Asep. Gara-gara saya katanya. Karena saya nggak ada keyakinan untuk ikut itu kayak gitu. Selalu nggak percaya gitu. Nggak benar-benar yakin 100%. Oke. Kalau kata Encang, Mencari kambing hitam dia. kayak di kambing hitam bang, saya bang. Oke. Makin kesel aja. Dalam hati saya nih bang ya, emang ya saya juga nggak terlalu frontal juga. Ya, emang ada rasa takut juga lah. Namanya ntar, wah gue disantet lagi. Takutnya kan gitu sama si Encang ini ya. Tapi dalam hati saya parah banget gitu kan. Parah banget. Iya. Parah banget. Gimana bang ya? Bahasa Tangerang banget. Pas dia kerja, saya ngejemput seperti biasa. Si Ardi cerita kepada saya, kata dia, bener gua lagi tidur masa Encang kayak ngomong, kata dia, nggak tahu ya, sama jin kali kata dia. Itu nyebut-nyebut nama lu jinnya, kata dia gitu. Wah bener lu bang, iya. Singkat cerita bang, saya bang dari si Ardi cerita ini kepada saya bahwa si jin ini nyebut-nyebut nama saya bang ya. Udah tuh, saya nggak hirauin lah pertamanya, bodo amat lah. Nah, tapi yang investor ini ngegerutu aja bang sama saya. Apa ya bahasanya ya? Yang bagus ya, bukan ngegerutu. Iya, maksudnya mungkin ngomel-ngomel lah. Ngomel-ngomel ke saya bang. Ngedumel. Nggak hasil gitu. Harusnya kan dana dia balik dong gitu kan. Kan perjanjiannya kayak gitu.
Kalau setahu dia nih, makanya di situ saya bilang ada pertentangan di dalam perjanjian ini. Kata dia gini, lu gimana sih katanya bener-bener bakal jadi cair. Gue juga bingung ini, gue nggak jelasinnya. Tapi tetap saya tanggung jawab bang, saya bilang ke dia gitu. Saya tanggung jawab mbak, saya bakal minta duit ke encang ini, saya bilang begitu kan. Singkat cerita, dia ngegerutu terus, ngomel-ngomelin saya terus. Saya kencang lah. Bener saya ada agak emosi juga bang di situ. Cang, ini bagaimana Cang? Ini orangnya minta nih ke saya bilangnya. Ji kan gue bisa ngebuktiin, dia bilang gitu. Ya kalau bahasa, emang bener sih kalau ke pengadilan gitu ya. Dia menang bang, emang di situ bahasanya cuma apabila dia bisa membuktikan, apabila dia tidak bisa membuktikan, uang itu balik. Dia bisa ngebuktiin, bener ngegandain duit, cuma ngebuktiin doang. Iya. Kan bener-bener duit itu ada, emang saya semua ngelihat itu. Terus. Nah, perlawanan dia di situ, perlawanan dia tuh. Jadi saya bersih tegang lah, akhirnya saya juga ngomong itu, Ji, kalau kayak gitu mah, saya jadi takutnya saya dipenjarain juga dong bang, namanya. Emang yang investor ini ya kalau emang ibaratnya nantinya ribet, dia pengen bilang polisi gitu bang. Ya saya takut juga dong, saya sebagai calo gitu bang ya. Akhirnya saya ngedesak encang, dipanggil kesepakatan kedua belah pihak, yaitu dalam suatu perjanjian ini terjadi kesalahpahaman. Tapi sebenarnya ya yang bener nih tanggapan si encang, emang isinya kayak gitu. Kalau dia nggak bisa ngebuktiin, baru dana itu pulang seluruhnya. Iya. Gitu. Akhirnya tetap berembuk kekeluargaan, dibalikin lah setengah. Oh, duit investor ini. Investor ini bang. Setelah dibalikin setengah, dapat beberapa hari ya, dia kayak marah encang ini ke saya bang. Kayak marah gitulah. Saya taunya dari si Ardi bahwasannya encang ini marah sama saya. Lu jangan macem-macem Katanya. Diceritain intinya, saya juga ada takut lah di situ. Namanya dia orang bisa gitu bang ya, saya takut disantet apa gitu bang ya. Jadi kayak ngancem bang Asep itu. Iya kayak begitulah. Dia begini sih bahasanya, bilangin tuh si Asep kalau urusan yang bener jangan macem-macem sama saya gitulah, intinya kayak gitulah. Si encang ini bang. Saya takut bang situ. Terus terang aja mental kena bang. Tadinya saya mental kena dari ngomel-ngomel terus nih teman saya. Investor itu udah lega kan, saya udah dibalikin, udah kesepakatan nih, saya kena lagi mental sama dia. Awalnya saya percaya nggak percaya bang ya. Semenjak dia ngancem saya begitu bang ya. Itu saya kalau tidur suka rep-repan bang. Gimana tuh? Kayak ada yang ngindin bang, tapi ketara orangnya. Makhluk itu ketara, kelihatan. Gede bang, cuma mukanya nggak kelihatan. Kayaknya hitam, bayangan hitam sih, gede gitu ya. Itu ada beberapa hari lah saya kayak gitu bang ya. Akhirnya saya sakit bang. Saya kayak didatengin lagi bang sama berbentuk naga. Cuma kayak orang, separuhnya orang. Mukanya nggak samar-samar lah gitu. Jadi saya takut bang. Sampai saya jarang tidur lah gitu. Takut saya kalau tidur, saya takut, saya terus terang aja tuh. Bahkan kalau mandi, kayak ada yang ngikutin. Wah, itu benar-benar down banget bang saya bang. Aduh, kalau inget itu jadi merinding gitu. Benar-benar takut bang saya bang. Masih kebayang ya? Masih kebayang itu kalau mandi bang itu kayak saya kayak ada gitu tuh yang sosok hitam gede itu bang. Akhirnya sakit bang, saya sakit. Kalau malam panas dingin mulu gitu kan, meriang saya bang. Panas saya tinggi, dibawalah sama orang tua saya ke rumah sakit. Ya kalau dokter bilangnya gejala tipes. Sampai akhirnya saya bener-bener dengkul saya lemes bang, nggak bisa jalan. Kayak tumpuan tuh dari sini. Tumpuan saya bang. Terus saya tiduran aja kerjaannya. Mana saya waktu itu mau nikah lagi. Saking saya ketakutannya bang. Sampai pernah di suatu malam. Saya tidur. Itu ngeliat diri saya tidur, tapi yang diri saya berdiri nangis. Itu dalam tidur banget ya? Dalam tidur saya. Tapi udah nggak ketemu makhluk itu sih. Itu yang buat saya takut banget itu bang. Bener-bener saya takut banget itu. Saya tidur itu kalau kata orang ya nggak. Emang waktu itu dibangunin sama emak saya bang. Penglihatan emak saya nyatanya itu saya tidur sembari nangis. Kalau itu kalau nggak dibangunin ya. Nanti saya soalnya di belakang cerita, ntar saya juga pengobatan non medis gitu bang ya. Nah kalau kata non medis, waktu itu kalau saya nggak dibangunin itu saya udah nggak ada, udah meninggal katanya. Jadi seperti emang udah mau dibawa gitu bang. Meninggal? Meninggal. Singkat cerita,
saya emang agak-agak rada bukan orang gila ya, bengong mulu gitu bang. Stres lah saya gitu bang ya. Cuma pikiran masih saya lawan lah. Nggak bisa nih gue nih begini terus gitu kan. Akhirnya saya punya teman masih daerah Tegal Alur. Emang apa-apa saya ngomong lah ke dia gitu. Kalau saya ada apa-apa, dia lebih tua dari saya manggilnya abang. Sebut aja Bang Samin namanya. Saya ngomong Bang Samin, Bang Samin, ini saya udah berapa hari ya saya cerita juga dari metode-metode penggandaan uang ini, kasus-kasus ini saya ceritain semuanya bang. Lu sih pakai lelaguan, dia orang Betawi kebetulan bang. Bahasa dia bang. Lelaguan itu gegayaan. Gegayaan aja lu katanya, ikut-ikut beginian kata dia, ikut-ikut kayak begituan lu. Dia saya ceritain bahwasannya saya ketemu ini, kata Bang Samin begini, udah lu duduk, fokus kata dia. Saya diobatin tuh akhirnya Bang Samin ini, berobat non medis inilah saya bang, sama Bang Samin ini. Emang dia kebetulan bisa juga lah gitu ya. Saya suruh sila bang, saya sila, duduk tegak kata dia tegak, fokus kata dia, saya fokus, duduk, terus diurut bang. Ini saya nih, bokong saya bang, belakang saya diurut. Itu panas bang, luar biasa panasnya, panas banget. Udah kan panas, saya muntah cuma nggak muntah biasa, muntah enak gitu kayak enak gitu bang. Si Rukiah mungkin ya, saya nggak ngerti juga dah. Udah setelah dari itu saya ngos-ngosan, udah dia baru dicerita si Bang Samin ini sama saya. Gimana tuh? Untung aja lu yang dijadiin tumbal kata dia. Itu lu dari kemarin-kemarin kata dia. Dia gagal kan katanya. Iya bang, gagal emang waktu metode penggandaan uang ini. Nah itu kegagalannya dia karena dia udah rugi, duitnya dibalikin, lu yang mau jadiin tumbal. Katanya, kata dia nih, oh begitu pantesan gitu saya kan. Kok jadi kayak ngalamin hal-hal mistis gitu bang. Saya tadinya biasa-biasa aja gitu kan. Setelah kejadian ini kok jadi kayak begitu. Udah kan dari situ kata Bang Samin, emang kenapa bang sebabnya? Untung aja lu kata dia kan gitu ya. Saya nanya bang, emang kenapa sebabnya? Ya pokoknya lu mah nggak bisa lah katanya. Ya nggak bisa kenapa kata dia bang. Ya lu kalau ibaratnya mah daging lu nggak enak dia, bahasa dia. Jadi ya lucu sih, emang dia orang lucu bang. Daging lu sepet. Iya, daging lu pahit, banyak tulangnya dia bilang gitu. Intinya begitulah, dia nggak ngasih tahu sih bang. Iya. Udah intinya lu aman-aman aja lah dia bilang gitu ya. Pokoknya setelah ini kalau kejadian lu kenapa-kenapa lagi, lu gini aja kata dia nih. Saya dikasih wajangan gitulah kali ya, kalau lu ngimpiin lagi atau didatengin lagi dia bilang ya. Sekarang gue tanya, dia bilang pertama gitu, kalau lu ngeliat setan lu baca doa apa lari, dia bilang gitu kan. Ini mah ada lucu juga sih sebenarnya bang. Ya saya orang Islam bang, kata saya paling baca doa. Berarti lu takut masih. Nah kalau dia datang lagi lu tanya aja dia bilangnya. Kalau bisa lu minta duit orang jin pengganda uang sih dia bilang gitu. Akhirnya udah. Singkat cerita, setelah diobatin tuh sama Bang Samin ini, saya berangsur-angsur membaik sih bang. Tapi tetap benar masih kadang dimimpiin waktu itu saya. Benar-benar pas saya dimimpiin itu benar-benar saya pengen tanya tuh waktu itu bang. Tapi nggak pernah bisa. Bagi duit dong Jin. Iya, saya nanya itu ya bang. Betul, duit mau kerja woi. Nah nih Bang Asep, tadi kan Bang Asep sempat bilang kalau ritual itu gagal. Nah itu menurut Bang Asep, si Encang ini emang bener-bener modus penipuan gitu, kayak udah banyak kan kasus menggandakan uang, entah pakai trik, entah pakai emang ya modus lah ya. Kalau ini kan Bang Asep di awal ngelihat kalau emang itu bener-bener uang yang 20.000 jadi 200.000 ya. Itu di piring itu bener-bener nggak ada apa-apa Bang. Nggak ada apa-apa bang, semuanya saya yang nyiapin. Dan menurut Bang Asep itu real, dia yang ngadain, maksudnya bisa berubah duit, bisa berubah, nggak ditukar, nggak kayak dihipnotis, nggak ada apa gitu. Kalau masalah hipnotis atau dia punya ilmu lain gitu bang ya, ya itu yang seperti saya bilang, semua metode dia tuh dari jauh dikerjainnya. Jadi dianya mah jauh bang, 1 meter, kita semua juga jauh, itu di tengah-tengah. Yang masukin uang ke itu apa? Itu saya, Bang Asep. Oke. Uang, tanah, piring, sama penutupan sendiri. Saya sendiri. Dan si Encang itu nggak megang. Nggak megang sama sekali. Makanya saya bilang sakti banget tuh orang sebenarnya. Ya mungkin itu entah trik, entah Trik. apa ya. Iya, saya nggak ngerti tahu ya. Nggak tahu. Allahu alam. Nah, terus kan tadi Bang Asep bilang kalau uang si investor cewek ini dibagi 2 nih, jatuhnya baliknya setengah ya. Baliknya setengah. Setengahnya itu buat apa Bang? Setengahnya itu dia beralasan kayak buat beli
persyaratan untuk makan jin sih bahasanya Bang kemarin waktu itu. Seperti apel jin yang madat, kemenyan, kayak gitu sih. Jadi habis yang setengahnya itu buat kayak gitulah persyaratannya. Oke. Jadi yang untuk yang itunya nggak bisa dibalikin. Jadi yang setengahnya ini kan dia ditaruh di kardus itu Bang. Oh iya, saya juga lupa cerita tuh. Apa tuh? Yang setengah, jadi kan setengah ini untuk beli persyaratan, setengah ini ditaruh di dalam kardus itu. Oh, uangnya itu. Ya buat biangnya lah bahasanya gitu. Nah, terus uang yang 3 kardus itu, nasibnya gimana tuh maksudnya? Hilang, Hilang lagi. nggak ada sama sekali. Awalnya ada. Awalnya ada bener-bener saya yang megang, saya yang ya itulah yang seperti saya bilang tadi, saya yang ngecek sampai seri-serinya saya cek berbeda nggak, saya taruh lagi bareng-bareng tuh bertiga waktu itu. Yang buat saksi lah bahwa dia benar-benar bisa menggandakan uang. Bener-bener sih emang itu duit semua Bang. Dan itu duit asli. Asli. Kalau metode yang itulah dilihat di terawang itu ya, itu asli Bang, bener-bener asli. Iya. Asli saya ngeliat sampai kayak gitu saya. Sampai kata dia beresin lagi, masukin lagi, jangan sampai ada yang tersisa dia bilang gitu. Terus duitnya itu hilang, bener-bener hilang. Bener-bener hilang. Pas Bang Asep nggak bisa memenuhi syaratnya ke Iya, laut itu. bener-bener hilang. Kan kalau kayak kelapa kan yang berapa? 5 dibuang, 1 Dibuang, satu disimpan ya? disisain ya. Iya kan udah ada trik tuh ya dibongkar sama pesulap merah. Ternyata dibolongin kan. Iya. Bisa ditaruhin tuh gitu kan. Mungkin nggak kayak gitu. Keras Kalau- gitu, menurut Bang Asep. Kalau waktu kejadian itu ya, kalau menurut saya nggak mungkin. Sebab kelapanya aja beli di jalan bareng sama kita orang gitu. Kalau emang terus yang ngambil kan ditaruh gitu kan kelapa kan yang ngambil kita juga. Kan dia memang waktu itu posisi duduk di depan di mobil itu. Dan dia Emang nggak menyentuh sama sekali. Dan nggak ada tim-timnya si Incang ini. Nggak ada kita emang real kita orang doang Bang. Iya, iya. Bener-bener. Kan emang waktu saya lihat kan di yang sekarang itu ada dibolongin apa gitu kan. Itu bener-bener real. Real. Kelapanya pun dari kita beli di jalan, bener-bener beli di jalan gitu. Oke. Emang saya bikin heran itu. Dan si Incang ini sekarang masih berkeliaran, maksudnya masih Enggak, aktif dia gitu. Apa udah habis- meninggal. habis- Emang saya sedikit nggak bisa cerita sih Bang. Oke, udah meninggal berarti ya. Ya emang di situ sesumpahan saya sih. Oke, udah Waktu skip itu. aja itu. Skip ya. aja lah itu mah. Nah, si cewek yang investor ini marah-marah banget gak? Marah-marah banget Bang waktu itu Bang. Nuntut banget ke Bang. Iya, makanya saya bilang saya sampai kena mental waktu itu Bang. Gimana ya? Saya yang hajak, saya yang bahasanya yang ngerayu-rayu gitu kan. Iya, iya. Ini bener Mbak gitu kan, ini bisa kok bener-bener. Saya udah buktiin sendiri, saya bilang. Ya ibaratnya dia udah susah, lagi nyari duit, tambah saya susahin lagi berarti kalau emang ini. Ya jadi balik lagi sih, mungkin ya dua-duanya hilap ya. Dua-duanya hilap Ya, bener Bang. semuanya hilap yang itu salah, dibilang salah masalah ya. Salah banget Bang, bener ya. Kalau emang mau cari uang ya kerja gitu kan. Kerja, Usaha bener. dan bisnis atau apapun itu kan. Bener-bener Bang. Semuanya nggak ada yang instan ya. Nggak Bang. ada yang instan di Cuma sini. Indomie doang. Indomie doang. Mungkin Iya. kalau emang itu berhasil, banyak orang kaya Bang. Banyak orang kaya. Tapi Bang ya, makanya saya mau angkat cerita ini Bang ya, sebenarnya ya. Ini belum lama sih dengar ada yang kayak gini Bang. Gimana tuh? Di daerah Tangerang. Oke. Jadi saya punya teman dia cerita encingnya ikut kayak gitu. Cuma saya nggak cerita Iya, ke dia. Jadi saya pengen cerita di sini tuh biar warga masyarakat Indonesia tahu lah gitu. Bahwasannya ini saya udah pernah gitu. Jadi korban. Jadi korban, jangan sampai ikut-ikutan. Bener, dan buat jadi pelajaran. Buat ya, jadi Bang. pelajaran. Nah terus setelah kejadian itu, terus mantan pacar tuh ngomel. Pacar saya, kok diksi kok. Kalau mantan pacar saya emang apa kata saya sih waktu itu. Ah dasar lu kelakuan nih. Nah, emang sih waktu itu ngerayu Bang. Waktu itu kan emang saya mau nikah juga. Saya, nih mendingan aja nih kalau dapet duit banget gitu. Nanggep dangdut yang gede aja. Tapi saya ngomong begitu waktu itu. Nah nih Bang Asep. Bang Asep punya pesan nggak buat teman-teman di rumah nih? Ya mungkin ya dengan kisah Bang Asep yang Iya, Bang Bang. Asep jalanin kemarin itu tuh. Jadi pesen gua kalau lu nyari duit yang bener-bener aja lah yang real. Ya yang Jangan bener-bener jangan yang instan gitu. Iya. Sebab nggak ada lah kalau mau jadi orang kaya gitu ya lu harus bener-bener berusaha aja gitu Bang. betul. Jangan soalnya inilah gue cerita di sini ya sebagai contoh aja gitu biar jangan sampai ada lagi orang korban kayak gua gitu. Iya, mungkin tergiur dan Tergiur tergoda Bang, bener tergoda dan gitu. menjadi korban. Oke. Oke sob, mungkin itu sekian nih kisah pengalaman yang nilai sama Bang Asep ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dia ketika kita mencari uang, carilah uang yang halal, yang berkah. Karena keberkahan itu semuanya dari Allah. Jadi kalau
ketika kita punya uang banyak sekalipun, kalau nggak ada keberkahannya, ya kalau kata orang zaman dulu mah, uang jin dimakan setan. Habis gitu aja dan nggak berkah. Dan buat teman-teman yang punya rezeki lebih, jangan lupa sedekah dan donasi kepada orang yang butuhkan. Apalagi di sekitar kita nih. Jangan sampai rezeki teman-teman ya buat petaka buat kita di akhirat nanti. Karena nanti semuanya dihisap. Kemana arah rezeki kita, kemana arah tujuan kita. Apakah ada tetangga kita yang membutuhkan, tapi kita tutup mata dan tutup telinga, dan itu bakal nanti dihitung semuanya. Jadi, gunakanlah rezeki yang teman-teman punya menjadi bekal di akhirat nanti. Karena kita sedekah pakai uang, jadi carilah uang sebanyak-banyak mungkin untuk bekal kita di akhirat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asep, Iya, makasih banyak nih kisahnya. Iya, Bang. Banyak buat pelajaran, Bang. Siap. Bang, genda ini. Kalau ada sih. Dadah, bercanda. Bercanda, Bang.